Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faifat Zain. Di sini saya DKSB. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya buat dengan judulnya yaitu pembuatan web untuk company profile menggunakan bahasa untuk pemrograman HTML dan CSS. Dan di sini yang pertama itu adalah web company profile. Apa itu web company profile? Jadi web company profile itu atau dalam bahasa Indonesia adalah profil perusahaan, didefinisikan untuk pengenalan secara profesional yang bertujuan untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan informasi terkait perusahaan atau usaha secara singkat dan jelas. Company profile dapat menjadi cara yang menarik dan efektif pada bisnis kepada pengguna, customer, dan stakeholder. Dan itu adalah bagian penting dari komunikasi bisnis. Ini adalah cara untuk menyatakan apa bisnis, tujuan, dan di mana usaha atau perusahaan tersebut menempatkan fokusnya. Yang kedua ini adalah HTML. HTML ini dalam bahasa pemrograman yang standar digunakan untuk membuat halaman, website, dan diakses melalui internet. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language atau dalam bahasa Indonesianya adalah bahasa markup. Dikutip dari Text Terms, hypertext itu mengacu pada hyperlink yang kemungkinan terdapat dalam halaman HTML. Bahasa markup ini mengacu kepada cara tag yang dipakai untuk menentukan letak halaman pada elemen dan digunakan pada dalam halaman. Yang ketiga adalah CSS. Bahasa CSS ini dari singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendekorasi tampilan dan format halaman pada website. Dengan CSS, penulisan bisa mengatur jenis font, warna, dan latar belakang halaman yang penulis inginkan. Itu adalah yang sekarang adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini diuji coba pada ruang lingkup pribadi. Penulis menggunakan aplikasi Visual Code sebagai pembuatan web company profile yang penulis buat dengan bahasa pemrograman yaitu HTML, dan untuk desain menggunakan bahasa CSS. Lalu penelitian yang saya lakukan ini pertama, saya membuat artikel ilmiah terlebih dahulu sebelum membuat file dalam Visual Code-nya. Jadi kita membuat file folder di data D atau data C, lalu kita masukkan. Kita buat folder seperti itu dahulu, lalu kita masukkan ke Visual Code-nya. Lalu lanjut membuat format file index HTML di dalam aplikasi Visual Code untuk dasar atau home dalam web company file yang saya buat ini. Lalu setelah itu lanjut membuat file lainnya dan untuk diisi menggunakan bahasa pemrograman CSS dengan format file style CSS. Ini adalah folder yang saya buat di data D, dan nama folder itu adalah artikel ilmiah. Dan ini isinya service, index, contact, about, image, dan CSS. Lalu yang kedua ini adalah index HTML yang berada di Visual Code-nya seperti ini. Nah, ini Visual Code-nya ya, yang memiliki 90 baris. Lalu kita lanjut ke about HTML. About HTML ini isinya seperti ini. Kalau di VS Code-nya
doc type pertama harus doc type, pertama kedua HTML. Jadi ya seperti index ya. Pertama doc type HTML harus seperti ini, HTML, ada head, body, terus ini div-nya, terus ini kelasnya, order, ini header. Ini pertama dibuka oleh header, ditutup oleh header dengan standard strip. Ini section untuk menang strip section, div section, footer juga, footer di bagian bawah ya. Nanti ada ini script type-nya menggunakan teks JavaScript gitu. Dan juga jadi tutup dengan ini script, terus tutup dengan body, tutup dengan strip HTML. Juga about seperti ini, memiliki dari 24 baris ya. Lalu kita masuk ke ini adalah service HTML. Dari service HTML ini kita memiliki 84 baris bersama tadi doc type HTML, head, tutup dengan head. Ini adalah link-link seperti yang dimasukkan seperti ini. Nah, ini kelas-kelas, kita masukkan kelas pas mobile, pas flow. Ini kita perlu membutuhkan ini ya. Jadi ada gambarnya di webnya seperti itu. Kalau tidak ada ini di webnya itu, jadi cuma gambarnya itu jadi unknown, jadi nggak terbentuk lah, tidak terdaftar di web, di codingannya. Kita masuk ke kontak HTML. Saya memiliki, kalau di kontak HTML ini memiliki 84 baris juga, sama seperti tadi. Kalau ini kode-kode, link, rel, type, href, type CSS ada di sini supaya masuk dari style CSS-nya. Untuk desainnya masuk. HTML seperti ini, kontak info, address. Ini frame-nya buat nanti ada Google Maps yang termuncul ada di sana. Lalu kita balik ke, setelah itu kita masuk ke style CSS. Nah, ini dia. Dari style CSS ini, nah kita memiliki berapa nih? 180 baris. Nah, kalau style CSS ini kita pakai bintang ya, habis itu kita pakai tanda ini, kita tutup lagi, pakai tanda lagi, tutup lagi, pakai lagi dan tutup lagi gitu. Dan di sini kita pakai dot medsos. Nah, dot medsos ini dari mana? Dari elemen kelas medsos. Jadi kayak elemen kelas medsos. Nah, nih kelas medsos. Nah, jadi yang bagian sini itu di desain seperti apa untuk ya gitu, medsos, background, terus banner after section. Ntar ada buat backgroundnya, ada juga yang buat tulisan warna apa, terus bentuknya warna apa gitu. Seperti itu. Header ada juga box. Kita lanjut ke, nah ini adalah bentukan dari latar depannya indeks HTML. Nah, ini ya, ini about, sini adalah usaha. Ini Embracer pertama teman saya di Makassar, Universitas Mas Publik. Ini ada service-nya, mobile app, development, delivery, pre-order. Terus lalu kita balik ke
PowerPoint ada. Nah ini yang tadi ya, bawahnya seperti ini: mobile development, delivery, pre-order. Sudah copyrightnya saya yang membuat right. Nah ini about-nya, ini gambar yang di atasnya, lalu ini gambar yang goals dan food-foodnya. Nah ini ada harga juga, untuk tampak di ya. Ini ada lambangnya, harapmu research, ada nomor WhatsApp dan nomor Instagram. Ada tujuannya menambahkan pengalaman dan mempraktekkan ilmu manajemen dan ekonomi. Food sandwich 14.000, lalu ada Oreo 14.000. Ini makanan asli. Ini jual oleh teman saya di sana. Kita balik ke PowerPoint. Nah ini untuk servisnya, apa aja fasilitas yang digunakan oleh para produser ya, seperti ini aja sih. Home service, lalu ada copyright. Nah ini kontak nih, lalu ada address, email, WhatsApp, HP, nomor HP, dan kita pakai di webnya seperti ini. Address nama.com, akan nabrak ya, kurang lebih banyak. Nomor HP dia itu bisa dipilih-pilihkan seperti ini ya. Ini kita Hasanuddin. Di sini tempat pembuatan kuenya di sini. Lalu lanjut ke PowerPoint. Nah, lambang Instagram. Jadi ini lambang Instagram berguna ya, tidak cuma pajangan doang. Nah, kalau kita klik itu nanti bakal kebuka Instagramnya. Nah, seperti ini. Kebuka karena bisa keseruanmu gitu. Ya, saya coba ya. Coba deh. Nah, di sini ya. Coba. Nah. Ini ya. Ini udah langsung kebuka IG-nya. Bisa kita follow. Nge-like setelah bright lah seperti itu. Kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, mungkin sekian. Kesimpulan dari pembuatan ini, web company profile itu dalam bahasa Indonesia adalah profil perusahaan yang didefinisikan untuk pengenalan secara profesional, tujuan untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan informasi terkait perusahaan atau usaha secara singkat dan jelas. Lalu HTML adalah bahasa pemrograman yang standar digunakan untuk membuat halaman, website, dan diakses melalui internet. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bahasa markup. Lalu CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendekorasi tampilan dan format halaman pada website. Dengan CSS ini penulisan bisa kita atur, jenis font, warna, latar belakang halaman yang penulis inginkan. Lalu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, web company profile jadikan sebagai sarana komunikasi maupun informasi dari perusahaan atau usaha ke penggunanya. Bukan hanya sebagai formal saja, web company profile ini berguna bagi penggunanya untuk mencari tahu informasi atau visi misi dari perusahaan atau usaha tersebut, agar pengguna bisa lebih yakin untuk membeli dan berlangganan kepada perusahaan atau usaha tersebut. Hasil akhir penelitian ini yaitu dibuat secara pribadi oleh penulis dan dibantu oleh tutorial dari YouTube. Jadi dikatakan berhasil karena web company profile yang penulis buat berjalan lancar. Lalu HTML dan CSS yang perlu digunakan juga berjalan dan hampir sesuai ekspektasi penulis. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.